Dengan bismillah berawal kata, mohon rahmat dan syafaatnya. Acara ceramah segera dibuka, semoga acara sesuai rencana. Seiring balam dengan merbah, merbah bersarang di pohon bulu. Seiring salam dengan sembah menyusun jari 10. Talam bukan sembarang talam berisi kue Melaka. Salam bukan sembarang salam sebagai pembuka kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selasih daun salam terima kasih yang sudah jawab salam. Hamdan wa syukranillah, salatan wa salaman ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala, la hawla wa la quwwata illa billah. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walau anna ahlal qura amanu wattaqau la fatahna 'alaihim barakatin minas sama'i wal ardh walakin kazzabu fa akhadnahum bima kanu yaksibun. Sekiranya penduduk kampung, penduduk negeri, umatnya beriman, bertakwa kepada Allah, Allah akan turunkan berkah dari langit dan Allah akan keluarkan berkah dari bumi. Tetapi mereka mendustakan ayat-ayat Allah, maka kami menyiksa mereka disebabkan perbuatan mereka sendiri. Shadaqallahul azim wa shadaqa rasulun nabiyul karim wa nahnu ala zalika minas syahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Bapak-bapak, ibu-ibu, para jamaah salat tarawih yang dirahmati Allah, khususnya YouTuber kita Bapak Aris Asam dan sekaligus sebagai Ketua BKM Masjid Babus Salam Sukamaju, Deli Serdang, Sumatera Utara, Indonesia. Mudah-mudahan kita semua yang hadir pada malam hari ini dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bersyukur kita kepada Allah dengan ucapan Alhamdulillahirabbil alamin. Bersolawat kepada Rasulullah dengan ucapan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Semoga syafaatnya diberikannya kepada kita di yaumil akhir nanti. Amin. Amin ya rabbal alamin. Seperti setangkai kembang melati, tolong letakkan di atas meja. Selamat bertemu pada malam hari ini. Bapak Ibu, apa kabar semuanya? Alhamdulillah. Sehat Bu? Udah lama nggak jumpa ya Bu? Udah lama. Bapak sehat semua? Saya sengaja nggak nanya duit. Yang saya tanya sehat. Kenapa? Karena duit itu privasi. Betul Pak? Kalau orang barat nggak suka ditanya duit. Kita mungkin gitu juga. Tapi kalau ditanya sehat kita senang. Malah kalau nggak ditanya, kita kurang srek rasanya kan. Ini kawan salaman tapi nggak nanya apa-apa. Begitu jumpa, diam aja kan. Nah, maka sehat itu adalah modal bagi kita untuk kegiatan-kegiatan dunia dan kegiatan akhirat. Tetapi kita kadang-kadang
lupa akan kesehatan kita. Maka Nabi pernah mengatakan nikmatani mamghunum fiha katsirun minan nas, as-sihah wal faragh. Ada dua nikmat yang selalu dilupakan manusia. Yang pertama as-sihah, nikmat sehat. Yang kedua wal faragh, nikmat waktu atau kesempatan. Dua nikmat ini kan modal. Sehat, ada waktu, insya Allah bisa sholat tarawih. Ada waktu tapi nggak sehat, tidak bisa sholat tarawih. Sehat dan ada waktu, insya Allah bisa tarawih. Tapi kenapa di antara kita banyak sehat dia, ada waktunya, banyak duitnya, bisa jalan, tapi nggak mau datang? Kenapa seperti itu? Karena dia tidak bersyukur kepada Allah atas nikmat sehat dan nikmat kesempatan. Kalau udah sakit baru, ya Allah, aku mau sholat tarawih, tapi nggak bisa ya Allah. Dia salahkan Allah. Kalau udah nggak sempat, baru dia ngomel, ya Allah, sebenarnya aku mau sholat tarawih ya Allah, tapi aku nggak sempat, sibuk. Kata Allah, dulu kemana? Waktu ku kasih sehat, kamu nggak mau. Kasih waktu, kamu nggak mau. Itu kan alasanmu aja. Itulah orang yang tidak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya puasa itu Bapak Ibu tujuannya la'allakum tattaqun, agar kamu menjadi orang bertakwa. Bisa rupanya puasa itu menjadikan orang bertakwa. Bisa kalau puasa dilaksanakan dengan sepenuh hati dan penuh keimanan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, kita kan selalu bicara takwa. Kita kenal dengan yang namanya takwa. Takwa itu sudah menjadi kehidupan kita lah. Bahkan seorang pejabat kalau dilantik dia mengucapkan takwa kepada Allah dengan Quran di kepalanya gitu. Tetapi sangat disayangkan hari ini dia dilantik, besok dia nyolong. Berarti dia tidak bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa rupanya takwa itu? Imtisali awamirihi wajatinabuhu nawahi. Yang pertama, takwa itu adalah menjalankan segala perintah-perintah Allah. Yang kedua, meninggalkan segala larangan-larangan Allah. Perintah dikerjakan, larangan ditinggalkan. Takwa lah namanya. Tapi yang anehnya, sholat dikerjakan, nyolong dikerjakan juga. Sedekah rajin, nyolong rajin juga. Betul. Baca Quran rajin, ngerumpi rajin juga. Iya itu. Nah, makanya Allah berpesan dalam surah Ali Imran ayat 102, ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dengan model takwa yang sebenar-benarnya. Haqqa tuqatih. Jadi banyak orang bertakwa itu main-main, hanya kamuflase di mulut. Lain di mulut, lain di hati. Namanya apa? Apa namanya Bu? Lain di mulut, lain di hati. Itu ada nyanyi itu ya, Brody ya.
lain di mulut, lain di hati. Nah, katakan sejujurnya, jangan ada dusta di antara kita. Tidak ada orang yang suka bagi orang yang tidak jujur. Semua orang suka dengan orang yang jujur, amanah. Orang senang. Suami tidak suka kepada istri pembohong. Betul? Istri tidak suka kepada suami pembohong. Nah, suami pelit, istri ploki. Nggak ada yang suka. Jadi sukanya apa? Yang normal. Perintah dikerjakan, larangan ditinggalkan. Itulah takwa yang sebenar-benarnya. Untuk apa takwa yang sebenar-benarnya? Untuk menjadikan diri kita sa'idun fid dunya wa sa'idun fil akhirah. Hidup bahagia di dunia dan kelak di akhirat juga kita insya Allah bahagia dengan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak Ibu hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang bertakwa itu enak. Punya suami takwa itu enak. Punya istri takwa juga enak. Kenapa? Karena kalau suami takwa, suami itu baik hati, baik budi. Istri bertakwa, istri baik budi, baik hati, enggak neko, enggak selingkuh, enggak cerewet kata bapak. Tapi di sini ibu-ibu enggak ada yang cerewet, saya tengok. Di rumah enggak tahu, Allah alam. Karena orang bertakwa itu loyal kepada Allah, taat, patuh. Sholat kata Allah, dia sholat. Puasa kata Allah, dia puasa. Makmurkan masjid kata Allah, makmurkan masjid. Silaturahim, silaturahim. Nyolong, nyolong, enggak. Zina, enggak. Mabuk, enggak. Judi, enggak. Jadi loyal orang bertakwa kepada Allah. Makanya di akhirat nanti, yang dipandang Allah itu bukan orang yang ganteng, bukan orang yang cantik, bukan orang kaya, bukan pejabat, bukan presiden, bukan gubernur, bukan anggota dewan. Tapi yang dimuliakan Allah di akhirat nanti adalah orang yang punya predikat takwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya orang-orang yang mulia di sisi Allah hanyalah orang-orang yang bertakwa di antara manusia. Makanya Bapak Ibu, kita jangan minder kalau kita nggak punya apa-apa. Betul. Jangan minder kalau kita orang miskin, nggak punya rumah. Jangan kita minder, jangan kita rendah diri, jangan kita berkecil hati, nggak punya apa-apa. Jangan. Kita masih ada Allah. Akhirat tujuan akhir kita. Bahkan akhirat itu lebih baik daripada hidup di dunia. Walal akhiratu khairul laka minal ula. Akhirat itu jauh lebih baik daripada kehidupan dunia ini. Dunia ini kan panggung sandiwara, tipu-tipu, kamuflase, kejam, apa lagi? Tempat berbohong, tempat neko-neko. Inilah dunia, panggung sandiwara. Habis lakonannya, habis ceritanya, bubar, selesai. Itulah dunia ini. Makanya orang yang mengejar dunia, ini salah satu orang-orang yang akan dicelakakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, maka momentum Ramadan pada tahun ini, ayo kita manfaatkan untuk meningkatkan iman dan takwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dalam mencapai ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak Ibu hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, supaya
puasa kita bisa bernilai dan menjadikan kita orang bertakwa, Rasulullah mengingatkan kita dalam menjalankan ibadah puasa. Dalam hadis yang disebutkan, khamsatun yufattirna shaim. Ada 5 yang dapat menggugurkan pahala puasa. Puasa tapi nggak dapat pahala. Yang dapat apa? Capek, letoy, loyo, lemas, lunglai, letih, lesu, apalagi mah. Nah, itu yang dapat. Kenapa? Karena yang 5 tidak diperhatikan. Yang pertama kata Rasulullah, jangan melakukan saat kita berpuasa. Yang pertama al-kazib, berbohong, berdusta. Jadi Pak Ustadz nggak boleh bohong kalau puasa, nggak boleh. Kalau nggak puasa boleh, nggak boleh juga. Cuma kalau kita puasa, ada kaitannya dengan puasa. Tidak ada gunanya kita berpuasa kalau kita berbohong. Jadi kalau ibu ditanya sama suami, Bu, masih ada uang belanja? Masih Pak, cukuplah sampai akhir Ramadan. Jujur dia. Kalau nggak ada, Pak, udah mau menipis ini. Ya kalau ada setoran bolehlah Pak, ya kan, store gitu. Jujur. Ini nggak ditanya, udah habis uang belanja. Habis. Orang papa nanya habis, ya jawab habis katanya. Padahal masih ada, cukup sampai akhir Ramadan. Karena suaminya baik, suaminya ada duit, dia kasih, nggak apa-apa, ngasih istri. Namanya nafkah, berpahala, nggak banyak cerita. Tapi kadang-kadang suami baik, istrinya pula yang nggak baik. Ya Allah. Hah? Bu, Nabi Lut itu baik, istrinya nggak baik kan? Ada suami nggak baik, istrinya baik, suaminya nggak baik. Siapa itu Bu? Fir'aun. Siti Asia, baiknya bukan main, tapi suaminya Dajjal, ngaku Tuhan. Itu Fir'aun. Abu Jahal, suaminya kampret, istrinya sompret. Kedua-duanya jahanam. Tapi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Habibullah, dan seluruh para istrinya Ummul Mukminin, subhanallah. Nabi Ibrahim soleh, istrinya Hajar, Sarah soleh. Mau nggak menyontoh Ibrahim, Bu? Bu, mau nyontoh keluarga Ibrahim, Nabi Ibrahim? Mau, Bu? Ibu yang ditanya, bapak-bapak belum jawab. Bapak mau. Mau, Bu? Ikut keluarga Nabi Ibrahim alaihissalam, keluarganya soleh. Kok menengah ibu-ibunya? Mau, Bu? Mau. Alhamdulillah. Nabi Ibrahim istrinya dua. Nggak apa-apa, yang penting solehah ya Bu. Nggak apa-apa. Ini udah miskin, nggak solehah lagi. Apa nggak sesak napas saya kan? Nah, Bapak Ibu hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang kedua, wal ghibah. Ngomong-ngomongin orang saat beribadah puasa. Makanya Bu, puasa rem mulut kita. Wal yakul khairan aw liyasmut. Berkata-kata dengan kata-kata yang baik. Kalau tidak ada perkataan yang baik, lebih bagus diam, menengahi. Diam aja, ditanya suami diam, ditanya anak-anak diam, ditanya tetangga diam,
Ibu kok diam aja? Karena nggak ada perkataan yang mau saya sampaikan. Begitu pesan Ustadz. Diam aja dia. Tentu tidak begitu. Kalau ada perkataan yang baik, walaupun lebar panjang, sampaikan. Seperti Ustadz kan begitu, panjang lebar menyampaikan kebaikan. Sampaikan. Makanya kadang-kadang dalam penyampaian banyak salahnya. Nah, maka oleh karena itu di akhir acara, di akhir ceramah, biasanya Ustadz mohon maaf lahir dan batin. Kan begitu. Kenapa? Banyak ngomong, banyak salah. Sedikit ngomong, sedikit salah. Nggak ngomong-ngomong? Salah juga. Aku gendeng. Yang ketiga, wan namimah. Mengada-adakan cerita yang tidak ada, ngarang-ngarang, namanya fitnah. Nah, fitnah, cerita yang nggak ada dikarang-karang, sehingga orang bisa berantem, orang bisa berpisah, suami istri, gara-gara kita. Wa na'udzubillah summa na'udzubillah. Maka fitnah kata Allah, al fitnatu asaddu minal qatli. Fitnah lebih kejam dari pembunuhan. Yang keempat, wal yaminul kazibah, bersumpah di pengadilan, sumpah atas nama Allah, tapi sumpahnya palsu, tidak benar. Yang kelima, yang terakhir, wan nazratu bisahwatin, melihat perkara yang haram, timbul syahwat birahinya, padahal dia berpuasa. Makanya di bulan Ramadan ini kita jaga kesucian Ramadan. Perempuan menjaga aurat, laki-laki menjaga mata. Adil nggak? Ini laki-laki disuruh jaga matamu, tapi aurat diblak-blakin di mana-mana. Gimana coba? Nggak sengaja, tapi terlihat. Coba, nggak sengaja, tapi terlihat. Nah, makanya itu menjadi pahala bagi kita. Maka ucapkan astagfirullahal azim. Tapi jangan tengok lagi. Nah, tengok yang kedua adalah dosa. Jadi ibu-ibu jaga aurat ya di bulan Ramadan. Ke masjid tutup aurat, belanja tutup aurat, kemana-mana tutup aurat, keluar rumah tutup aurat. Kenapa? Nutup aurat hukumnya wajib dari apa? Dari atas sampai ke bawah, kecuali muka dan telapak tangan. Itu aurat wanita. Tandanya Allah memuliakan wanita. Seperti mana dulu wanita itu murah sampah ketika berada di zaman jahiliyah. Maka bersyukurlah ibu-ibu, kedatangan Rasulullah Muhammad SAW, derajat kaum wanita diangkat dalam istilah emansipasi wanita. Maka jaga kesucian ibu-ibu dan kita semua, terutama ketika kita masih berada di bulan suci Ramadan ini, dalam rangka menggapai takwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Demikian yang bisa disampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya dan bisa kita amalkan dalam hidup dan kehidupan kita sehari-hari. Akhirul kalam sampai di sini ceramah saya pada malam hari ini. Lain waktu kita sambung kembali. Panjang umur, murah rezeki. Kalau ada pisau sebilah, kalau letakkan di atas meja. Kalau ada silap dan salah, mohon kiranya dimaafkan saja. Berdebur, ombak berdebur di tepi pantai. Bersyukur kita bersyukur, acara ceramah sudah selesai. Kalau pergi ke Tanjung Merawa, jangan lupa singgah di Rampah. Mudah-mudahan acara mendapat keberkahan dari Allah Ta'ala, dari masjid sampai kita pulang ke rumah. Cuci tangan sampai bersih. Cukup sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.